Assalamualaikum, pagi murid-murid cerdas. Apa kabar soli-soli dan solihah? Semoga di pagi hari yang cerah ini membawa semangat baru buat kita semua. Baiklah soli-solihah, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sudah sampai di pembelajaran 3, muatan IPS dan PKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Baiklah anak soli dan solihah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, murid-murid bab biasa. Jenis, yaitu sawah, ladang, tegalan, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Pada setiap jenis sistem pertanian, tanaman yang ditanam berbeda-beda. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah jenis tanah dan iklimnya.
jenis tanah, dan iklim yang cocok akan membuat tanaman tumbuh subur. Di sini ada 3 sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah sistem pertanian sawah atau disebut juga sawah irigasi dan non-irigasi. Yang kedua, sistem pertanian ladang. Dan yang terakhir adalah sistem pertanian tegalan. Nah, sekarang apa sih sistem pertanian sawah? Sistem pertanian sawah terdiri atas beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Adapun sistem pertanian non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau air sungai. Contoh sawah non-irigasi diantaranya sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gugu. Yang kedua adalah sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis-jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang diantaranya tanaman hortikultura, contohnya seperti bayam, kubis, bawang, wortel, dan melon. Berikutnya adalah sistem pertanian tegalan. Apakah itu? Yaitu daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Murid-murid cerdas, sebelumnya kita telah belajar tentang era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan dengan segala upaya, pada tahun 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada seluruh dunia melalui peristiwa Proklamasi Indonesia. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Murid-murid cerdas, naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik. Insinyur Soekarno menuliskan teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sukarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah disempurnakan, naskah pun diketik oleh Sayuti Melik. Naskah diketik sesuai dengan naskah aslinya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakati. Setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Setelah dikibarkan, seluruh pemuda dan masyarakat yang datang menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang berbunyi, "Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Soekarno Hatta." Berikut ini adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama, yang kedua musyawarah, dan yang ketiga adalah persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tematik 5, tema ekosistem, subtema 2, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, murid-murid cerdas, murid-muridnya Insan Madani. Hari ini kalian memiliki tugas yaitu halaman 55 khusus untuk nomor 2, 3, 5, dan 6. Kerjakan di kertas lembar, lalu jika sudah ditempelkan di buku paket sesuai dengan halaman tugasnya. Baiklah, Miss Wina akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.